Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman, sahabat, kaum muslimin muslimat yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah, setelah kita memuji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin dimanapun dan kapanpun mereka berada. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita menikmati satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah, katakanlah olehmu Muhammad kepada umatmu itu, bekerjalah, beramallah dengan penuh keikhlasan, karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menilai, melihat kualitas amal saleh kalian. Kemudian Rasulullah dan orang-orang yang beriman, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui hal yang nampak, hal yang gaib, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghabarkan apa yang telah kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita tetap di setiap saat kita beramal meningkatkan kualitas amal saleh kita. Tidak hanya kuantitasnya, tapi jauh lebih utama bagaimana meningkatkan kualitas amal saleh kita. Dari sisi bagaimana tetap kita menjaga keikhlasan. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bagaimana supaya kita bisa menjaga kualitas keikhlasan kita, baik sebelum beramal, ketika beramal, ataupun setelah beramal. Karena 3 peluang itu setan mencari titik kelemahan kita, bagaimana supaya kita jatuh dalam ketidakikhlasan. Maka dari itu, ada satu contoh yang sangat baik, uswah dan kudwah kita, dari orang yang dikatakan di dalam riwayat Imam Bukhari, Ali bin Abi Thalib mengatakan, afdalun nas ba'da Rasulillah SAW Abu Bakrin wa Umar. Orang yang paling hebat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling soleh, paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pernah suatu ketika dalam sebuah riwayat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau setelah sholat kemudian bermakmum, dan Rasulullah SAW biasa mengecek bagaimana kualitas amal soleh para sahabat. Nabi bertanya, itu habis sholat subuh, ayyuhal ikhwah, jamaah rahimakumullah, kata Nabi, siapa yang pagi hari ini dia sudah menyantuni anak yatim? Dari sekian sahabat, Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan yang kedua, siapa di antara kalian yang sudah memberikan sedekah infak kepada para armalah, para janda? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang pagi hari ini dia sudah menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Pagi hari saja beliau sudah banyak amal soleh, dan amal soleh yang sangat besar. Amal soleh muta'adiyah, amal soleh yang efek positifnya dirasakan bukan oleh beliau sendiri, tapi oleh banyak orang. Amalan sedekah besar. Di pagi hari bangun tidur sudah punya amal soleh. Wajar. Kalau banyak sekali di antara para sahabat menguji kualitas keikhlasan para sahabat dengan menyanjung secara alami kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, sanjungan-sanjungan dan penghormatan dari para sahabat yang lain itu dijadikan sebuah tantangan tersendiri, sehingga khawatir ada celah setan masuk ke dalam hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Maka dalam riwayat Bukhari terkenal sekali, beliau memiliki sebuah doa. Apa dalam doanya? Ini harus kita biasakan doanya Abu Bakar As-Siddiq agar celah-celah setan itu tidak mempengaruhi kualitas keikhlasan kita. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq berdoa, Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal solehku khairum mimma yadhunnun, itu jauh lebih baik dibandingkan prasangka mereka kepadaku. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah dosaku yang mereka tidak tahu. Artinya Abu Bakar sendiri seorang manusia punya saja menurut ukuran sesoleh beliau masih ada kekurangan, terlebih kita. Maka beliau katakan, ya Allah, ampunilah dosaku yang mereka tidak tahu. Taunya kebaikan saja sehingga mereka menyanjung diriku saja. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau siksa diriku ya Allah
disebabkan sanjungan ucapan penghormatan mereka kepadaku. Khawatir ada ujub ketika kita sudah beramal soleh, kemudian ada sanjungan penghormatan, ada sedikit saja itu ujub. Setan bergembira dan kita merasa senang. Padahal ketika lembaran dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja pahalanya tiada. Kenapa? Habis karena ujub kita, karena ketidakikhlasan kita. Jamaah rahimakumullah. Karena dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan, Ya Aba Bakrin As-Siddiq, inna syirka fi hadhil ummati akhfa min dabibin namli. Bukti kasih sayang Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq dan menjadi hikmah serta pelajaran dan ilmu buat kita dalam persoalan hati, menjaga hati. Kata Nabi, wahai Abu Bakar As-Siddiq, sungguh kemusyrikan yang akan menimpa kepada umatku itu jauh lebih halus daripada suara derap langkah seekor semut. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan kualitas kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak bertanya yang lain, tapi langsung mengatakan, Kaifal khalasu minhu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana solusinya supaya saya terlepas dari jeratan syirik yang jauh lebih halus daripada derap langkah suara seekor semut tadi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, antakula. Kalimatnya antakula, pakai continuous tense, pakai fi'il mudhari. Hendaklah engkau sering-sering berdoa mengucapkan, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung diri kepada engkau ya Allah, min an usyrika bika wa ana alam, dari terjerumusnya diriku kepada satu kemusyrikan yang aku sadari. Jadi ada kemusyrikan yang kita sadari, tahu kalau secara ilmu itu adalah sebuah kemusyrikan, tapi bisa saja kita terjerumus. Maka kalimatnya berlindung diri. Tapi yang kedua, wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku meminta ampunan kepada engkau ya Allah dari terjerumusnya diriku kepada kemusyrikan yang tidak aku sadari. Komentar Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin dalam juz yang pertama ketika menjelaskan hadis itu, kata Ibnu Qayyim, kenapa kalimat pertama berlindung diri ketika menghadapi kemusyrikan yang kita sadari, kita tahu ilmunya itu sebuah kemusyrikan, tapi pada kalimat yang kedua, kenapa Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq meminta ampunan, maghfirah Allah dari kemusyrikan yang tidak disadari? Maknanya jamaah rahimakumullah, dosa kemusyrikan, dosa yang sangat halus, yang tidak kita sadari itu jauh lebih sering terjadi dalam kehidupan ibadah kita dibandingkan dosa yang kita sadari. Maka dari itu, sering-seringlah kita berdoa ini, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu. Kalimat kedua, wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjerumusnya diriku kepada kemusyrikan yang tidak kita sadari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari ketidaksadaran kita, dari keteledoran kita, sehingga tidak sadar kita sudah banyak amal saleh, kemudian jatuh kepada kemusyrikan yang sangat halus tadi. Yang para ulama menyebutkan adalah syirkul khafi, syirik yang sangat tersembunyi. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.